Halo, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan metode determinan dan juga inverse. Ya. Sekarang permasalahan yang saya bahas di sini yang adalah nomor 57. Mayang membeli 2 pulpen dan 7 buku tulis dengan sejumlah uang Rp12.000. Alan membeli 6 pulpen dan 5 buku tulis dengan sejumlah uang Rp20.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut dan nyatakan dalam persamaan matriks. Kemudian yang kedua, berapakah harga sebatang pulpen dan sebuah buku tulis? Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Persamaan ini pasti persamaan dua variabel, karena variabel yang pertama adalah pulpen dan yang kedua adalah buku tulis. Misalkan X itu adalah pulpen dan Y itu adalah buku tulis. Jadi kita ubah ke dalam sistem persamaan dua variabel, yaitu 2x ditambah 7y sama dengan 12.000. Yang kedua itu adalah 6x ditambah dengan 5y sama dengan 20.000. Ini bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Sekarang bagaimana mengubahnya ke dalam bentuk matriks? Berarti yang ini menjadi 2, 7, 6, 5 XY sama dengan 12.000, 20.000. Kalau kita kalikan dengan perkalian matriks 2x ditambah 7y sama dengan 12.000, kembali lagi ke bentuk yang sebelumnya ya, ke bentuk persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita pertanyaan yang A sudah terjawab, bentuknya seperti ini ya, bentuk matriksnya. Yang kemudian bagian B, berapakah harga sebatang pulpen dan sebuah buku tulis? Berarti kita harus menentukan berapa nilai X dan nilai Y-nya. Cara yang saya pakai pada slide ini adalah cara determinan ya, dengan metode determinan. Jadi kita hitung dulu D-nya. D-nya itu dari soalnya 2, 7, 2, 7, 6, 5. Ingat rumus determinan yaitu A dikali D dikurangin B kali C. A-nya 2 kali 5 dikurangin 2 dikali 5 dikurangin 7 kali 6. Posisi ABC-nya A, B, C, D gitu ya. 10 dikurangin 7 kali 6. 42, hasilnya minus 32. Kemudian kita cari dx-nya. dx di mana posisi ini 26, kolom pertama itu kita ganti dengan 12.000 ya. Jadi kolom pertama kita ganti dengan 12.000 dan 20.000. Jadi di sini 12.000, 12.000, 20.000. Kemudian ini tetap 75. Ngitungnya sama, A kali D dikurangin B kali C. 12 kali 5 yaitu 60.000 dikurangin 7 kali 2 140.000 sama dengan negatif 80.000. Kemudian mencari DY, di mana posisi kolom kedua kita ganti dengan yang tadi 12.000 dan 20.000 ya. Jadi di sini tetap 26, di sini 12.000, 20.000. A kali D, 2 kali 20.000, 40.000 dikurangi dengan 12 kali 6, 72.000. Hasilnya negatif 32.000. Sekarang untuk mencari nilai X, yaitu dx per D. dx-nya adalah negatif 80.000 dibagi dengan min 32, hasilnya 2.500. Kemudian yang cari Y yaitu dy per D, negatif 32.000 dibagi negatif 32, hasilnya 1.000. Dengan demikian harga satu pulpen, yaitu sebatang pulpennya, satu pulpen yaitu 2.500 dan satu buku tulis hasilnya Rp1.000. Bisa ya. Kita lanjut
masih permasalahan yang sama, tapi kita selesaikan dengan metode inverse. Jadi kita buat loop modelnya sama seperti tadi, kita ubah ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel, yaitu pulpen itu x-nya adalah jadi x itu pulpen dan y itu adalah buku tulis. 2x ditambah 7y sama dengan 12.000. 6x ditambah dengan 5y sama dengan 20.000. Diubah ke dalam bentuk matriks yaitu 2, 7, 6, 5 xy sama dengan 12.000, 20.000. Nah, untuk menyelesaikan dalam bentuk inverse, kalian harus ingat bentuk begini. Nah, ini kita misalkan sebagai matriks A, ini sebagai matriks X, sama dengan ini sebagai matriks B. Kalian harus ingat rumus, jadi AX sama dengan B itu dapat kalian hitung dengan X sama dengan A inverse dikali B. Nah, ini dia ya. X sama dengan A inverse dikali B. Berarti kita harus menentukan A inverse-nya. X sama dengan A inverse dikali B. X sama dengan berapakah A inverse-nya kita belum tahu. Dikali dengan B, matriks B-nya tadi 12.000 dan 20.000. Kita hitung di urat-urat saja dulu ya. A inverse-nya A itu sama dengan 2765. 2765. Berarti A inverse, masih ingat rumus inverse? 1 per AD dikurangin BC dikali dengan DA min B min C. Ingat, posisinya ditukar. Jadi A inverse itu 1 per A kali D, 2 kali 5, 10 dikurangin BC, 7 kali 6, 42. DA-nya, berarti posisi D-nya di sini 5, di sini 2, ini negatif 7, negatif 6. A inverse yaitu 1 per negatif 32, 5 min 7, min 6, dan 2. Bisa dikalikan, tapi lebih baik kita tidak usah kalikan ya, supaya tidak ribet karena hasilnya akan pecahan. Jadi kita masukkan aja ke sini langsung. 1 per negatif 32 dikali dengan tadi 5 min 7, 5 min 7 min 6, 2. Nah, berarti untuk menentukan ini kita harus menghitung perkalian matriks dulu ya. Yang ini, berapa dari hasil matriks ini dikalikan dengan matriks yang ini. Yang ini matriksnya ordonya 2 kali 2, yang ini matriksnya ordonya 2 kali 1. Jadi bisa dikalikan. Kita kalikan dulu. Harus ingat perkalian matriks. 5 kali 12.000 ditambah dengan min 7 kali 20.000. 5 kali 12.000 itu 60.000. Ditambah minus 140.000. Yang kedua, min 6 kali 12.000 itu hasilnya minus 72.000. Ditambah dengan 2 kali 20.000, 40.000. Hasilnya 1 per min 1 per 32 sama aja itu, hasilnya minus 80.000. Di bawahnya minus 32.000. Tinggal kita kalikan masing-masing ya. Jadinya min 1 per 32 dikali min 80.000 itu hasilnya 2.500. Sedangkan yang bawahnya itu hasilnya 1.000. Dengan demikian kita peroleh bahwa harga satu pulpen adalah 2.500 dan satu buku tulis
1 buku tulis 1000 ya. Ini pulpen. Oke, kita lanjut. Nah, persoalan berikut ini adalah berupa matriks yang ordonya 3x3. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Sama seperti tadi. Misalkan X itu mewakili satu kemeja, Y mewakili satu celana, dan Z itu mewakili satu kaos. Berarti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk matriks ya. Di sini berarti 3 2 2 4 1 2 2 1 3. Ada 3 variabel. 820.000, 800.000, 650.000. Kita harus mencari determinannya dulu. Berarti yang ini 3 2 2 4 1 2 2 1 3. Menentukan determinan ini jangan lupa kalian bisa lihat di video sebelumnya. Jadi kita harus menulis tambahan yaitu 2 kolom pertama ya. 3 2 4 1 2 1. Nah, tinggal kalikan 3 kali 1 kali 3 yaitu 9 ditambah dengan 2 kali 2 kali 2 8 ditambah 2 kali 4 kali 1 8 dikurangin karena ini ke kiri berarti kita kurangin 2 kali 1 kali 2 kurangin 4 dikurangin 6 dikurangin 8 kali 3 24. Hasilnya adalah 9 tambah 8 tambah 8 dikurangin 4 dikurangin 6 dikurangin 24. Hasilnya adalah negatif 9. Tuh ya. Kemudian untuk mencari dx nya berarti kolom yang pertama itu kita ganti dengan 820, 800 dan 650 ya. Di sini menjadi 820.000, kemudian 800.000, 650. Yang ini tetap 2 2 kemudian 1 2 1 3. Ini kita tulis lagi ya, 2 kolom pertama 820.000, 800.000, kemudian 650.000, 211. Kita hitung 820 kali 3 2.460.000, 2.460.000 ditambah 2 kali 2 kali 650, 2.600.000 ditambah ini 800.000 nih, 1.600.000. Nah, kemudian ini ke kiri dikurangin 2 kali 1 kali 650, 1.300.000 dikurangin 820.000 kali 2 kali 1, 1.640.000 dikurangin 2 kali 800 kali 800.000 kali 3 ya, 4.800.000. Oke, kita hitung hasilnya ya. 2.460 ditambah 2.600.000 ditambah 1.600 dikurangin 1.300 dikurangin 1.640.000 dikurangin 4.800. Negatif 1.080.000. Kemudian kita hitung DY-nya ya, DY sama seperti tadi, berarti yang kita harus ganti itu adalah kolom yang kedua ya. Berarti tetap nih 3 4 2 3 4 2
kemudian 820.000, 800.000, 650.000, kemudian 223. Nanti sama kalian hitungnya, tulis 2 kolom pertama, kemudian dikali garis-garis. Nanti hasilnya DY-nya itu diperoleh negatif 1.260.000. Kemudian DZ berarti kolom yang ketiga kita ganti. Yang pertama dan yang kedua tetap 3, 2, 4, 1, 2, 1. Ini 820.000, 800.000, 800.000, 650.000. Nah, sama. Nanti kalian tulis juga kolom pertama dan kedua, kalian salin ulang, lalu kalian kalikan garis-garis. Nanti hasilnya setelah dihitung negatif 810.000. Oke, sekarang mencari X. Berarti X adalah DX per D. Tadi DX-nya negatif 1.080.000 dibagi dengan negatif 9. Hasilnya adalah 120.000. Kemudian kalian cari mencari Y-nya. Y-nya adalah DY per D. DY-nya adalah negatif 1.260.000 dibagi negatif 9. Hasilnya itu adalah 140.000. Kemudian mencari Z-nya adalah DZ per D, yaitu negatif 810.000 dibagi 9. Hasilnya adalah 90.000. Dengan demikian, pertanyaannya tadi, berapakah harga tiap potong pakaian itu? Berarti harga satu kemeja, berarti kemejanya, satu kemeja itu adalah 120.000. Kemudian satu celana itu 140.000. Dan satu kaos itu harganya 90.000. Oke, sekian penjelasan mengenai penyelesaian masalah kontekstual dengan menggunakan metode determinan dan inverse matrix ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tolong dipelajari dengan serius. Terima kasih.